Kalau misalnya kita sebagai perempuan nih, apa adanya juga gitu. Kita suka sama cowok, terus kita nembak duluan. Waduh. Jeng jeng. Waduh. Piu, piu, Tidak piu. menyangka. Cowok ada kan kesan menganggap bahwa kalau cewek nyatakan duluan, maaf ya, murahan banget kamu cewek gitu. Tadinya aku berpikir bahwa it's okay untuk cewek make a move duluan. Lalu aku pernah mencoba. Hubungan kita apa sekarang nih? kita Status lagi kita ngomongin apa? tentang apa yang menurut kita paling baik. Pak Andre bilang mungkin ada konsekuensi kalau misalnya cewek yang nembak duluan. Iya, gitu. Hai guys, welcome back to Chill. Anything you can spill. Chill. Ada satu yang uninterested nih. Loh, Ini Udah, gak lanjut, sopan. lanjut. emang pria Masa ini. tamu tadi kayak dia gini Ngomongnya kelakuannya. kemana? Lu ngomongnya kemana kok? Gue lagi salfok dong sama Dia ini. lagi. Gue lagi salfok aja. Nggak boleh ya guys. Ini satu tamu yang tidak boleh ditiru. Jangan ditiru ya teman-teman. Emang beban seorang hamba itu dalam hari-hari ini emang berat. Lanjut. Terus tuh kan Oke. terjadi sebuah tindak Maaf ya kriminal. teman-teman. Gak apa-apa. Chaos Gua nggak apa. Ini kita being real. Betul. Kita nggak akan cut ini kok, tenang. Oke. Kita apa adanya. Apa dia terlihat teledor dan ceroboh bukan? Gak apa-apa, bagus. Lanjut. Untung aja kita udah masuk di episode Jadi menurut selanjutnya. teman-teman, jadi sebenarnya teman-teman dari tadi kita udah tanya, ini kita mau bahas apa? Mereka nggak mau kasih tahu. Benar. Karena memang kita hostnya ya guys. Kita Jadi hostnya. kita yang akan take control of this. Betul. Ya. Dan biarkan kalian Betul. enjoy the show. True, that's true. Kalian the hostnya, kalian take control. Benar, tapi tidak berarti harus dirahasiakan. Nggak dirahasiakan, tapi kita kalian kasih tahu. mampu berpikir Tapi ini impulsif. adalah part of memang kita trust on them. Oh iya betul. Kita Oh, sebagai bagus. Karena pria kita harus tahu trust. bahwa topiknya pasti Imaging. ya, Itu baik. ngejilat. Jadi Jaga Iya. image. Itu bukan, ngejilat. bukan topik yang menjebak kita kan, Julius. Itu ngejilat. Ya. Lagian gue ada rasa kebanggaan ya setiap kali mereka jadi host, gue merasa gue jadi speaker. Gue jarang banget jadi speaker. Biasanya jadi Nah gitu kok. Itu ada pandangan yang positif gitu sebagai tamu. Be positif. Andre tunggal. Oke. Make it simple, make it meaningful. lanjut silakan. Oke. Oke. Pimpin kita di dalam Kita percakapan. sangat ini ya. Oke, jadi Feby kita punya pertanyaan ya. Jadi Kali tadi ini kan sebenarnya- kebetulan bahasnya Iya. apa adanya kan. Kalau kata Betul. Pak Andre, apa adanya. Betul. Kalau misalnya kita sebagai perempuan nih, apa adanya juga gitu. Kita suka sama cowok, terus kita nembak duluan. Waduh. Jeng jeng. Waduh. Piu, piu, Tidak piu. menyangka. Jadi itu pertanyaannya pada Topiknya hari ini. saudara-saudara. Bagaimana kalau cewek nembak cowok duluan? Kan Nah, apa adanya. Kita be real, kita suka, kita Betul. tembak duluan dong. Kita menyatakan. Nembak Betul. duluan. Tembak kalau menyatakan sih beda ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari Nah. ini gitu ya. Menyatakan Oke. nggak selalu nggak harus Betul, nembak. menyatakan Betul. nggak selalu nembak. Dan dia Nembak menyatakan harus lalu menyatakan. nembak. Apakah hal itu yay or Ya. nay? Ih, menarik ini dibahas. gue Oke, mari kita bahas. di budaya kita, budaya Indonesia jarang banget ya cewek nembak duluan. Ini gua rasa jadi perdebatan Iya. banyak orang juga diem-diem Iya, kan. Cewek iya, boleh iya, nembak duluan iya, nggak sih? Padahal iya, gue suka iya. sama dia. Sedangkan kan cowok yang megang keputusan kan. Maksudnya mau nggak jadi pacar gue itu kan biasa cowok di culture kita. Cuma menurut gue sekarang udah mulai ada aja kayak cewek-cewek yang kayak datang ke cowok, gue into you loh. Bahasanya kan gue into you, gue tertarik sama lu. Tapi as in kayak pengen jadi pacar gitu, bukan as in kayak gue tertarik sama skill-skill yang lu punya dan sebagainya. Itu lucu sih. Ya. Oke, lanjut. Gitu. Jadi makanya udah ada aja. Dan kalau dari gue sih sebenarnya fine banget ya sekarang kalau cewek. Cuma mungkin bahasanya nggak bisa kayak kita deketin terus ceweknya yang kayak lu mau nggak jadi pacar gue. Kalau udah sama-sama deket harus tetap kayaknya cowok secara formally ngomong kayak mau nggak kita berrelasi. Karena cowoknya yang deketin duluan. Iya. Tunggu, Oke. si hamba mau ngomong. Silakan hamba. Tidak dijentik, hanya diginikan. Sat. Ini gaya baru. Jangan. Gua itu arahnya bahaya. Baru inget gua. Sorry. Oke, sorry. jadi begini. Sorry. Mungkin untuk memulai topik ini adalah pertama dulu. Seperti yang Julius bilang kan ada sebuah stigma ya atau ketimuran kita itu sepertinya kayaknya wah kalau cewek yang nembak duluan atau cewek menyatakan tuh agresif ya. Ketimuran Wah, tuh ceweknya keren. tuh ini ya, ceweknya tuh apa? Ya agresif lah begitu ya.
mungkin di kalangan kita nih perlu untuk mulai mulai mengedukasi bahwa menyatakan perasaan suka dan sebagainya itu harus dihargai. Itu dulu. Ini buat cowok nih. Iya, terutama buat cowok. Oh, terus buat cowok. Jadi maksudnya kadang tuh cowok ada kan kesan menganggap bahwa kalau cewek nyatakan duluan, maaf ya, murahan banget kamu cewek gitu. Sorry ya. Gitu. Kamu tuh kayak nggak punya harga diri. Nggak, maksudnya itu nggak boleh tuh gitu. Karena untuk rasa suka dan sebagainya, dan ketika dia memilih untuk dia ngomongin, itu kan sesuatu butuh keberanian tuh ya. Betul. Iya nggak sih cewek? Terutama buat cowok-cowok yang udah sering nembak gitu kan biasanya kan cowok-cowok yang nembak duluan. Nah, untuk nembak dan menyatakan tuh kan memang butuh keberanian. Iya. Nah, jadi memang itu harus dihargai jika ada terjadi teman-teman ketemu, wah ada cewek yang nembak atau ada cewek yang ngomong perasaan suka duluan dan sebagainya, itu harus dihargai. Jadi jangan cowok itu jangan ngerendahin, jangan dijadikan olok-olok gitu ya. Mungkin itu hal pertama yang mesti kita omongin. Kayak gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kalau begitu ini adalah sesuatu yang dilakuin atau enggak? Boleh kita lakuin atau enggak? Atau sebelum itu mungkin pandangan Ko Andre dulu deh, sebagai cowok yang mewakili ribuan cowok lainnya. Ko Andre sendiri kalau misalnya ada cewek nembak gitu, kalau Ko Andre sendiri secara pribadi gimana? Oke atau enggak dengan hal itu? Oke aja. Oke dalam arti menghargai kan, maksudnya ya dia mau ngomong, dia mau apa, ya hargailah perasaan itu gitu loh. Cuman kan nanti artinya apakah itu sehat atau tidak, nah itu kita harus bahas lagi gitu. Oke. Ya, kita harus bahas, dan maksudnya aspek-aspek apa yang harus diwaspadai, karena ketika cewek melakukannya terlebih dahulu, maka ada konsekuensi tertentu tuh yang nanti harus dipertimbangkan. Pandangan cowoknya apa gitu, misalnya. Setuju. Dan sebagainya. Oke, boleh langsung dibahas aja atau ada yang mau ditambahkan? Bagaimana teman-teman? Ya, kalau teman-teman sendiri tim setuju cewek nembak duluan atau tim no, big no, ya silakan kalian tuliskan komentar di bawah. Feby. Oke. Harus dari Feby. Kita bertiga udah berkeluar banyak opini dan pendapat soal. Aku juga udah keluar. Iya. Pendapatnya apa, Feby? Boleh Julius dulu gak? Boleh. Oke. Ada yang mau ditambahkan Julius? Kalau gue setuju kok. Gue juga. Oke. Gue lebih ke yay. Tapi kalian gimana sih perasaan cewek-cewek ketika Iya. kalian ngomong suka atau kalian ngomong nembak? Kita pisahin deh, ngomong suka dulu deh. Oh, gue yakin Oke. Kita jangan ngomong nembak dulu nih. Ya udah. Ya, kalian perasaannya gimana? Oke. Aku dulu? Yuk. Boleh. Oke. Iya. Aku sendiri tadinya aku berpikir bahwa it's okay untuk cewek make a move duluan. Jadi setara gitu ya. Cewek dan cowok itu punya hak yang sama untuk melakukan pendekatan duluan gitu. Nah, cuma kalau aku jadi ngeliatnya ada 3. Jadi dia PDKT duluan, dia confess duluan, atau dia nembak duluan. Nah, aku jadi awalnya berpendapat it's okay. Lalu aku pernah mencoba make a move duluan. Jadi aku mencoba mendekati gitu cowok yang aku suka gitu. Oh, tapi lu tembak. Oh, nggak lanjutin dulu berarti. Nah, tidak bisa. entah aku sebagai pribadi yang pemalu ya, atau aku sebagai cewek gitu yang kayak kurang jago gitu make a move. Jadi akhirnya kayak nggak ngena tuh, nggak dapet tuh, makin deketnya tuh nggak dapet gitu. Terus, nah ini aku story time dengan pacarku sekarang. Yang deketin dia duluan, cuma memang ada masanya pada waktu itu aku bilang kayak kita udah sama-sama saling deket gitu ya, udah sama-sama tahu gitu. Kayaknya aku entah secara eksplisit atau implisit aku bilang jangan nembak dulu gitu, karena masih ada keraguan gitu yang mau aku resolve gitu. Dan cuma berujung kayak cukup lama tuh jadinya. Dan akhirnya kayaknya aku sempet ngode ya, balik lagi secara Kapan lu implisit nembak atau gua gitu? betul. Oh, wow. Gue jadi inget, gue jadi ada cerita abis nih gara-gara Betul. lu ngomong gitu. Nah jadi mungkin itu agak sedikit ada ya make a move duluan gitu ya di Ya, faktor ya. itu, meskipun pada akhirnya kayak ya dia nembak in his time gitu Ya, oke, Gitu. oke. Pada waktunya. Oke, pada oke. waktunya. Oke. Itu story time dari aku. Iya. What about you Julius?
Kesimpulannya tadi afirmasi ya, gue jadi inget zaman gue juga lagi PDKT. Ada waktu kita udah deket-deketnya nih, kayak gue udah ngerasa ini gue pengen nembak gitu kan. 1 bulan sebelum kita jadian, gue tuh ada menunjukkan kepedulian dan sebagainya gitu. Intinya kayak misalkan jangan pulang malam-malam atau gimana gitu lah, hal-hal kayak gitu. Dia ngomong gini, emang lu siapa gue? Gak, maksudnya kayak iya gak apa-apa gak sih gue pulang malam, kan lu Tapi belum. ketika ngomong emang lu siapa gua itu no. kayak maksudnya dia kayak nggak ngomong esin gini, nyolot. Buat cowok itu kayak ini sesuatu banget gak sih? Kayak, Lumayan, gue melihatnya sebagai kode ya. Jadi kayak bukan kayak esin kayak Oh, gitu. nyolot. Emang lu siapa gue gitu, bukan gitu. Tapi Sebagai kayak undangan untuk ayo Iya. lu menjadi siapa gua Iya. supaya lu bisa ngomong kayak gitu. betul gitu. betul betul. Itu Dia, menarik. dia kayak ngomong kayak lu kan belum jadi siapa-siapa gua gitu. Tapi dia Belum. ngomongnya gitu. Gua suka karena dia ngomongnya dari keheningan gitu kan. Dari zaman dimana kayak dia belum menunjukkan ada ketertarikan sampai akhirnya dia menunjukkan ketertarikan dan Aduh, tibalah gemes. kalimat itu gua rasa itu ada green light-nya gitu. Jadi ada fenomena lucunya adalah cowok emang yang nembak tapi cewek tuh harus kasih kode. kasih kode Melakukan konfirmasi lah. pendorongan gitu ya? Green light. Iya, iya. Kasih Green light. sinyal-sinyal. Oke. Iya, kasih sinyal atau enggak langsung lu hajar langsung gitu. Kayak, kok lu nggak nembak gua? Teman kampus gue juga ada dulu, kayak kakak kelas, mereka pacaran, terus sharing ke gua kan, emang gue tuh orangnya pendengar banget gitu kan. Kalau udah ketemu itu gue kepo, tapi gue dengerin. Terus dia cerita, iya pas gue mau jadian, kok lu nggak nembak gua? Dih, emang kita umur berapa nggak nembak-nembak? Tahu-tahu jadian kan di saat itu gitu. Emang harus ditabrak sebenarnya. Gini dulu deh, kita balik kepada konstruksi paling awal. Nembak perlu nggak? Perlu untuk memperjelas status. Pada Perlu. konstruksi tertentu, orang nggak nembak. Tapi jadi aja. Tapi harus ada clear gak Nah, sih kayak makanya hubungan kita apa sekarang nih, kita status lagi kita ngomongin apa? tentang apa yang menurut kita paling baik. Bukan apa yang paling benar. Sepakat nggak sih di situ? Lumayan. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi kita tidak sedang ngomong pada tataran benar salah. Karena kayaknya kan gini, ada orang yang merasa bahwa cewek sampai pada batas mana. Nah, menurut kita yang paling baik cewek memberikan sinyal-sinyal. 4G, 5G. Kalau cewek Oke. nembak duluan boleh apa enggak? Oh iya, boleh. Nah, Jadi itu kan tadi kan pertanyaannya. Ko Andre bilang mungkin ada konsekuensi kalau misalnya cewek yang nembak duluan. Iya, gitu. Nah, jadi boleh, silakan. jadi boleh apa enggak? Ya sebenarnya boleh, tapi ada konsekuensinya. Makanya kita ngomong baik dan apa yang kurang baik, apa yang lebih baik. Gitu. Ya kan? Iya. Jadi apa Jadi konsekuensinya? ini nggak Ko? ngomong tentang benar atau salah. Kenapa? Karena kalau kita ngomong tentang apa sih prinsip Alkitabnya, prinsip Alkitab sekali lagi tidak ngomong boleh nggak boleh nih, nggak ngomong soal masalah dosa nggak dosa nih, tapi ini ngomong tentang what's the value, apa value-nya. Makanya kan kalau kita ngomong balik kepada Alkitab, maka Alkitab lagi ngomong tentang bagaimana laki-laki itu mempunyai sebuah struktur yang Tuhan ciptakan sejak awal menjadi laki-laki. Strukturnya itu apa? Laki-laki itu sebagai seorang yang provide, sebagai seorang yang pemelihara, sebagaimana Bapa memelihara, seorang yang menginisiasi, sebagaimana Tuhan menginisiasi, memulai, membuka jalan dan sebagainya. Itu figur laki-laki. Menjadi kepala. Kepala ya. Menjadi itu menjadi kepala, menjadi pemimpin, menjadi yang memulai. Tapi kemudian perempuan itu diciptakan dalam struktur tatanan. Saya ini kan ngomong tatanan ya. Sebagai seorang yang berada bersama-sama dengan pria yang menolong dia melakukan fungsi dan tugasnya. Gitu. Menolong pria menjadi pemimpin. Menolong pria menjadi apa? Bukan memimpin pria. Bukan mengambil alih fungsi pria. Paham. Jadi harus ada extra mile seorang perempuan untuk melakukannya. Ini apa ini? Biar dia tidak ngantuk. Enggak, gue gak ngantuk, gue lagi mencerna kalimat itu. Extra mile Oh, perempuan untuk supaya membantu pria melakukan itu. Nah, kebanyakan wanita kan nggak sabar. Maunya ambil alih. Maunya langsung inisiatif. Pada kasus tertentu, ada laki-laki yang memang sepasif itu. Dan memang kalau menurut gue secara pribadi, pasif gak pasif, menurut gue tuh, kalau laki-laki pasif, you nggak boleh
berlindung di balik mengatakan, oh gue emang orangnya pasif, terus lu mau apa? Gak boleh begitu. Begitu. Kan kita itu kan, betul kita menjadi karakteristik diri kita sendiri, tapi kita mesti belajar jadi the best version of us. The best version of us itu ya pada sisi dimana laki-laki ngomong inisiatif, laki-laki mesti belajar untuk inisiatif. Nah, tahu inisiatif dari mana? Perempuan lah yang bantu. Keren. Lumayan. Makanya tadi kan kita ngomong sinyal gitu. 5G 4G. Kasih kode supaya dia tuh kayak, oh iya gue mesti begini ya gitu. Karena memang somehow laki-laki emang ada pada permasalahan dia tuh salah satunya ada pada inisiatif. Dan butuh arahan mungkin? Enggak juga. Sepakat. Karena banyak laki-laki nggak punya papa. Wah, Nggak punya ini papa itu maksudnya figur ya. iya. Oh iya, ayah hadir. Ayah hadir. Bro, iya Bang nih. ayah hadir. Iya, laki-laki itu nggak punya figur papa. Jadi dia tuh nggak tahu dia mesti bagaimana. Coba lihat waktu kejatuhan manusia dalam dosa, yang terjadi adalah wanita yang ambil inisiatif untuk makan. Dalam cerita ini nih secara nggak langsung menunjukkan karakter laki-laki perempuan tuh. Dimana perempuan yang ambil alih ininya dia untuk kemudian menyodorkan kepada laki-laki. Ini bukan, sekali lagi tidak bermaksud untuk bilang ini salah perempuan, enggak ya. Tapi laki-laki di situ pasif. Bahkan ketika ular mengatakan bahwa mau putar balik narasinya kan. Iya. Terus kemudian perempuan bilang, "Oh, enggak kok. Ini semua boleh makan, ini yang enggak boleh." Laki-laki ngapain? Ngangong. Adam ngangong saat itu. Jadi ini contoh tatanan yang tidak sesuai dengan yang Iya, jadi kita ini lagi ya. ngomong tentang tatanan di mana ini lagi ngomong tentang baik dan kurang baik. Artinya gini, tapi kok aku punya, misalnya nih ya, aku punya tante sama om. Wah, tanteku lebih, ini omnya diam-diam aja, diam-diam baik. Bisa works nggak? Ya bisa, tapi apakah ini baik atau tidak? ideal atau enggak. Ideal Ideal atau atau tidak? enggak, Nah gitu. Oke. Adam ngangong. Oke. Apel bukan gua. Apel. Buahnya apel bukan? Duren. Oh, durian. Tajam Gak ada yang ya? tahu. Tajam. Tajam. Jam. Bukanya juga susah itu. Oke. Gak penting. Ya lanjut. Feby, kamu ada yang mau ditambahkan? Tidak. Oke. Efek Aku negatif, setuju. efek negatifnya dari misalnya perempuan yang misalnya gini, perempuan menyatakan duluan boleh nggak? Kalau menurut gue sih boleh-boleh aja. Boleh. Tapi laki-laki, maksudnya gini, lu sekarang gini, ada seorang cewek datang ngomong suka, lu sendiri mau make a move atau enggak? Decisionnya berarti di cowok dong. Atau lu kalau Iya, kalau betul. enggak kalau Pengambil ya udahlah, keputusan sudah, ya. itu kayaknya lu akan bahaya nanti. Relasi kalian akan bahaya. Karena relasi kalian tidak akan ada pada tataran ideal. Jadi mengawali relasi dengan tatanan yang benar gitu ya. Baiknya memang ini dengan ideal supaya menjalaninya tuh enak gitu. Gitu kan? Jadi laki-laki memang boleh nggak misalnya cewek sekali lagi ngomong suka, boleh-boleh saja. Tapi laki-laki mesti tahu ketika cewek ngomong gitu, artinya lu masa mau biarin cewek lu yang take a lead? Betul. Pada tahap tertentu sama kasus tertentu lah ya. Gue setuju kayak ini dari dulu gue pernah ngomong gini. Jadi cowok yang eksekusi emang tapi cewek yang punya izinnya. Jadi cewek yang akan bilang iya atau tidak kan. Pada kasus yang bagus ya mereka berdua emang udah sama-sama suka. Pada kasus yang kayak cewek masih butuh waktu tadi, lu bisa bilang langsung kayak, oke, gue butuh waktu dulu. Dan it's okay gitu. Atau enggak cowok dalam kasus yang lebih ideal ya, cowok bakal minta izin dulu, gue mau kenal lu lebih dalam. Mau nggak? Boleh nggak gue kenal hidup lu, diri lu lebih dalam gitu. Itu pas PDKT tuh. Karena gue baru belajar baru-baru ini yang Cewek kalau misalnya udah nggak suka dari awal nggak usah ngomong iya. Iya, atau enggak kalau mau try it out first, Lebih baik begitu. Lebih baik gitu ya. Lebih baik kalau udah nggak suka, mending nggak usah ngomong iya. Itu another topic ya. Ya itu another topic. Kok lu ngomong Tapi bagus, ininya dia bagus. Inisiatif lu untuk ngomong bahwa gue mau kenal lu boleh nggak? Itu bagus. Iya, cowok Tapi bisa ngomong bagi gitu. beberapa orang nggak nyaman dengan itu. Ya, makanya Apa sih ini maksudnya? opsi. Apa sih? Ya, Ini opsi. Karena gue baru kemarin atau 2 hari lalu gue ketemu orang dengan sharing itu dan mereka secara relationship ya udah jadi gitu. Oh. Karena dimulai dari cowok yang kayak datang, cowok ini cowok pasif by the way, setahu gue. Dia cowoknya pasif, tapi dia datang mendeketin seorang perempuan ini, dia bilang, karena gue denger ceritanya dari si cewek. Dia bilang, gue mau kenal lu lebih dalam, boleh gak?
minta izin dulu. Oh ya udah nggak apa-apa, akhirnya PDKT jadian. Ya, artinya gini, cewek juga mesti tahu konsekuensi ya. Ketika dia sedang mendekati seorang cowok yang pasif, you know the consequences. Artinya lu mesti punya kemampuan atau lu harus sediakan ruang ekstra untuk lu berusaha untuk supaya cowok lu berfungsi dengan lebih aktif. Ya, berfungsi sebagai seorang pemimpin. Lu mesti kasih ruang dan bersedia capek. Bersedia capek. Dan itu konsekuensi loh. Itu makanya mesti dipikirkan baik-baik. Iya. Ya kan? Karena gini, bukan mau memaksa semua cowok mesti wah berdiri depan terus ngomong seperti pendeta jenggot itu yang ngomong. Enggak. Once again, lu nggak harus jadi orang lain, tetapi lu mesti mengembangkan kualitas-kualitas yang memang ya itu tadi, jadi the best version of you. Jadi memang penting banget cowok juga ketika misalnya ada cewek datang bilang gini, coba komunikasikan gini dulu, gua nih pasif lo, lu boleh tolong gua nggak gitu. Dan kalau ceweknya oke kita jalan. Kalau misalnya lu tetap mampu dan gua juga bisa ini, puji Tuhan. Itu jadi hal yang baik gitu kan. Itu jadi satu sinyal yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan ternyata ceweknya yang tadinya bilang oke gue mau, tapi dalam perjalanan capek, lelah, setengah mati, cowoknya juga susah berubah, mungkin kalian harus reconsider kembali relasi itu gitu. Oke. Kalau dari penjelasan ini aku udah kepikir satu kesimpulan sih. Jadi cewek nembak duluan, yay or nay? Nggak sesimpel yay or nay ya. Kalau secara tatanan memang laki-laki yang diciptakan untuk memimpin. Jadi ketika misalnya cewek yang nembak duluan, artinya inisiasi sebuah relationship itu dimulai dari perempuannya. Dan itu akan menimbulkan konsekuensi dalam relationship tersebut gitu. Tapi kalau misalnya cowoknya yang nembak duluan, artinya dia udah memulai relationship tersebut dengan tatanan yang ideal gitu ya, bahwa cowok memimpin. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya cewek nembak duluan, ya akan ada konsekuensi itu yang mungkin perlu diubah seiring berjalannya waktu gitu ya. Gitu. Oke. Menurutku itu sudah bagus. Cukup. Jawaban kalian bagus. Jadi kali ini kalian lolos. Terima kasih. Emang sudah Tepuk menjadi tangan. Emang kita udah tidak merasa tidak lolos dari awal. itu sebenarnya bukan jawaban Julius Andre. Roh Kudus. Jentikan hikmat. Apakah teman-teman punya kisah yang serupa? Teman-teman boleh untuk cerita sebentar di kolom komentar, silahkan. Begitu Silahkan ya. Dan di-share. kalau misalnya teman-teman punya perbedaan opini, it's okay. Betul. Kita terbuka dengan perbedaan opini, tetapi selalu ingat bahwa kekristenan itu bicara soal values. Ya kan? Value. Jadi value untuk bagaimana inisiatif, memimpin dan sebagainya, memang itu penekanannya ada di cowok. Ya, dalam keluarga apalagi. Karena memang figur itu yang dibutuhkan. Anak laki-laki akan belajar untuk meniru papanya. Itu udah kayak keinstal tuh dalam diri kita sebagai seorang anak perempuan belajar untuk meniru mamanya. Nah, karena itu role model itu memang penting. Role model itu dibutuhkan. Nah, untuk menjadi role model makanya butuh effort gitu. Dan itu dimulai dari sangat Dari awal pacaran, ya. ya. Betul. Oke. Boleh teman-teman kalau misalnya punya pengalaman atau pendapat yang lain boleh share di kolom komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga YouTube kita. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita, ada YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Aku lupa ada Instagram. Kenapa Facebook lagi? Noise. Episode Facebook dan Friendster Noise. kali ya, Dan Friendster. Friendster. Oh iya, kan dan mau bikin Friendster. lagi. Siapa tahu Hello God ada Friendster nanti. Soon ya teman-teman, nanti kok Andre yang urus Friendster ya. No way. oh kenapa tuh Ko Andre? Nggak Karena usah kita udah dilanjutkan. full. Oh, karena kita udah full. Karena kita Oke. nggak pro Friendster. Iya. Doi Oh, pro gitu. Friendster. Boomer. Milenial. Belum masuk boomer. Oh belum. Belum. Dia masih Milenial. milenial. Ya Jangan udah lupa itu. teman-teman untuk download aplikasi juga. Kita ada aplikasi di Google Store dan Play Store dan App Store. Kita bisa Saling sharing, saling dan support, saling doain support. juga di sana. Betul. Oke deh. Jadi stay tune terus di Chill. Kita akan bahas lagi berbagai topik setelah ini. Mungkin setelah ini bisa ada ganti pembicara, boleh lah. Kalian iya. coba masih pengen lanjut dengan dua pria ini atau Bosan dengan kita dua mau om-om ini. ganti? Mendingan boleh. kita ganti ke di komen ya. influencer wanita. Soon to be. Oke, stay tune Oke. terus di Chill ya teman-teman. Anything you can spill. Chill.